Plastik adalah salah satu material yang efisien untuk digunakan sebagai kemasan. Karena relatif lebih ringan, namun juga kuat. Plastik memudahkan kita dalam penanganan produk. Namun, apabila kemasan plastik bekas tidak dikelola dengan baik, maka ia dapat memberi dampak negatif bagi lingkungan. Plastik dapat mencemari lingkungan di sekitar kita, bahkan hingga ke laut. Para ahli memperkirakan bahwa jika sampah plastik tidak dikelola dengan baik, maka di tahun 2050 akan ada lebih banyak jumlah plastik dibandingkan jumlah ikan di lautan. Dilansir dari laman Unilever Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Jayanti Retnosari. Kita akan belajar tema ke-6, subtema kedua. Semoga anak-anak semua masih dalam keadaan yang semangat meskipun belajar di rumah, dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semua dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu bersama-sama. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma amin. Pada tema 6, judulnya menuju masyarakat sejahtera, kita hari ini menuju ke subtema kedua, membangun masyarakat sejahtera. Muatan pelajaran yang akan kita bahas hari ini ada bahasa Indonesia, PPKN, IPS, dan SBDP. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa menuliskan gagasan pokok. Setelah belajar, kalian juga bisa menjelaskan hak siswa sebagai warga negara. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan upaya mempertahankan kemerdekaan dan juga bisa menjelaskan fungsi tari pendet. Semoga kita semua bisa mencapai tujuan pelajaran kita hari ini dengan baik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bank sampah. Apa itu bank sampah? Mari kita baca bersama-sama. Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering yang telah dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tetapi yang ditabung bukan uang, melainkan sampah. Warga yang menabung atau nasabah memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai dengan sejumlah uang nantinya akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama. Sementara plastik kemasan dibeli ibu-ibu PKK setempat untuk didaur ulang menjadi barang-barang kerajinan. Bank sampah merupakan sebuah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap sampah. Untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah, jadi bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasi dengan gerakan 4R. Dengan demikian, manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya pada bidang ekonomi, namun juga pada bidang pembangunan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat. Ini adalah contoh lingkungan masyarakat yang sudah mengadakan bank sampah. Nih, warga mengumpulkan sampah-sampah yang sebelumnya memang sudah dipilah, mana sampah kering, mana sampah basah, mana sampah plastik, mana sampah kertas, dipilah juga mana sampah organik ataupun anorganik. Nah, mekanisme bank sampah, pertama sampah ini dipisahkan dari rumah kalian, sampah sebelumnya dipisahkan terlebih dahulu. Sampah anorganik, sampah organik, sampah plastik, sampah kering, sampah basah, sampah kertas, dan lain sebagainya dipilah terlebih dahulu.
Setelah dipilah, sampah kemudian dibawa ke bank sampah, ya, ke tempat pengumpulan sampah. Yang ketiga, kemudian sampah ditimbang. Di bank sampah, sampah kalian ditimbang. Nah, setelah ditimbang, sampah itu akan ditabung, ya, dalam bentuk uang. Sampahnya dikonversi ke dalam bentuk uang. Misalnya 1 kilo harganya 2.000. Kalian bawa 10 kilo maka 2.000 dikali 10. Nah, uang itu akan ditabung. Tabungan ini bisa sewaktu-waktu kalian manfaatkan. Lalu yang terakhir, sampah yang sudah kalian kumpulkan akan disalurkan petugas ke proses daur ulang. Tadi adalah salah satu kewajiban kalian terhadap lingkungan, menjaga lingkungan agar tetap bersih dengan cara memilih sampah. Ya, lalu kita akan belajar hak siswa sebagai warga negara. Apa sih itu hak? Hak itu sendiri adalah sesuatu yang mutlak, menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak sebagai warga negara Indonesia, pertama itu adalah berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kita semua sebagai warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di dalam hukum, mendapat perlindungan hukum yang sama. Mau itu si miskin, si kaya, ya, semuanya memiliki hak yang sama. Yang kedua, sebagai warga negara Indonesia, kita juga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nanti ketika kalian sudah lulus sekolah, kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan ijazah yang kalian bawa. Dan itu adalah hak kita semua sebagai warga negara Indonesia. Yang ketiga, sebagai warga negara Indonesia, kita juga berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Seperti hari ini yang kita lakukan, Ibu mengajarkan kalian dan kalian berhak mendapatkan pengajaran dari Ibu. Semoga apa yang Ibu ajarkan kepada kalian bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Yang keempat, warga negara Indonesia juga memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Yang kelima, setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakininya. Jadi ketika kita mau memilih beragama Islam atau Nasrani, itu pun adalah hak kita. Yang keenam, setiap warga negara Indonesia berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh. Ketika warga negara lain yang ingin merusak NKRI kita, maka kita punya hak untuk melawan mereka. Jadi kita tidak usah takut, ya. Nomor 7, setiap warga negara Indonesia bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Kita mau main dengan siapa, mau berkumpul dengan siapa, itu adalah hak kita. Kita mau menulis apa, mau bicara apa, itu pun hak kita. Hanya kita juga harus memperhatikan baik buruknya bagi diri kita sendiri juga bagi orang lain. Ini ada hak-hak warga negara Indonesia dan pasal-pasalnya. Tadi sebelumnya sudah kita bacakan. Perlindungan hukum itu terdapat pada pasal 27 ayat 1. Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak ada pada pasal 27 ayat 2. Ikut serta dalam upaya membela negara terdapat pada pasal 27 ayat 3. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran kita terdapat dalam pasal 28E ayat 3.
Kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing terdapat dalam pasal 28E ayat 1. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara terdapat dalam pasal 30 ayat 1. Mendapat pendidikan terdapat dalam pasal 30 ayat 1. Bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional terdapat dalam pasal 28C ayat 1. Memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki terdapat dalam pasal 33 ayat 3. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara terdapat dalam pasal 34 ayat 1. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan terdapat dalam 28H ayat 1. Lalu setelah kita mendapatkan hak kita sebagai warga negara Indonesia, maka kita punya kewajiban untuk mempertahankan. Yang paling pertama adalah mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita rasakan saat ini. Nah, sebagai pelajar, sebagai anak sekolah, tugas utama kita dalam mempertahankan kemerdekaan adalah dengan belajar bersungguh-sungguh. Menjadi generasi yang pembelajar agar esok di kemudian hari kita bisa bermanfaat bagi negara, membanggakan negara kita. Yang kedua, kita ikut serta dalam upacara bendera yang dilaksanakan di sekolah, atau misalnya kita diundang ke suatu tempat untuk upacara, maka kita ikut serta di dalamnya. Kita juga punya kewajiban untuk mempertahankan kebersihan lingkungan kita. Bergotong royong di lingkungan masyarakat, membersihkan lingkungan sekolah kita, atau membersihkan lingkungan tempat tinggal kita sendiri, rumah kita sendiri. Lalu kita juga harus berbakti, patuh, taat terhadap orang tua, menghormati orang tua kita. Harus bisa memanajemen waktu, mengatur waktu kita. Kapan waktu kita bermain, kapan waktunya untuk belajar, kapan waktunya untuk mandi. Kita harus bisa mengatur waktu dengan baik. Lalu harus menjaga hubungan baik dengan tetangga, dengan lingkungan sekitar, dengan teman-teman kita, dengan saudara kita. Nah, itu adalah beberapa upaya yang bisa kita lakukan dalam mempertahankan kemerdekaan. Tentu banyak lagi contoh yang lainnya yang bisa kalian lakukan. Mempertahankan kemerdekaan bisa juga dengan mempertahankan sosial budaya kita, adat istiadat kita, termasuk tarian yang kita miliki. Salah satunya adalah tari pendet. Tari pendet adalah salah satu kesenian tari yang berasal dari Bali. Tarian ini tidak kalah terkenal dari tarian tradisional Bali lainnya, seperti tari kecak maupun tari barong. Sejarah tari pendet dari berbagai jenis tari daerah yang berasal dari Bali, tari pendet merupakan tarian tertua di Pulau Dewata. Tarian ini diperkirakan ada sejak tahun 1950. Awalnya tarian pendet adalah tari sembahan yang dilakukan di pura-pura umat Hindu sebagai bentuk ucapan selamat datang atas turunnya dewa ke bumi. Gerakan tari diambil dari pakem-pakem gerakan tarian pendet dewa atau tari pendet asli yang ditujukan untuk persembahan. Tari pendet merupakan tarian yang berfungsi untuk ritual keagamaan. Biasanya tarian ini dibawakan oleh pasangan penari putri setelah penampilan tari rejang di halaman pura menghadap ke arah suci atau pelinggih. Nah, ini adalah gambar tari pendet yang berasal dari Bali.
Anak-anak, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian. Tetap di rumah jika keadaan kalian tidak terdesak untuk keluar rumah. Menjaga diri kita juga berarti menjaga keluarga kita. Jangan lupa selalu ikuti, taati protokol kesehatan agar kita terhindar dari wabah yang saat ini sedang merebak. Sehingga kita bisa kembali bersekolah, bermain dengan teman-teman, dengan keluarga dimanapun, kemanapun kita inginkan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerima penjelasan dari Ibu dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.